Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, mahasiswa menyoroti kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo Subianto berupa pemangkasan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka mempertanyakan kemana sebenarnya dana tersebut dialihkan. Berikut informasinya. Instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran telah resmi diberlakukan. Kebijakan ini mengarahkan pemangkasan dana di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Dalam rencana APBN 2025, alokasi dana untuk dua sektor ini mengalami pemotongan dengan alasan efisiensi belanja negara dan pengalihan ke investasi strategis. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Danantara, inisiatif yang melibatkan Presiden RI Prabowo Subianto bersama dua mantan presiden, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan itu pun sontak menuai protes, terutama dari kalangan mahasiswa. Kritik muncul terhadap minimnya transparansi dalam pengelola anggaran. Menurut Setiawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pemangkasan ini berdampak langsung, terutama dalam program beasiswa seperti KIP Kuliah, LPDP, dan beasiswa lainnya, yang mengalami pengurangan jumlah penerima. Selain itu juga berdampak pada subsidi kesehatan. Ketua Senat FEB ini berpendapat, jika pendidikan di Indonesia masihlah rendah, lebih layak untuk mendapatkan peningkatan anggaran ketimbang mendapatkan pemangkasan. Di mana kalau kita bisa melihat pendidikan di Indonesia ini kan bisa dibilang cukup rendah, akan tetapi kenapa Presiden kita ini memotong anggaran di sektor pendidikan yang dimana pendidikan ini sebenarnya harus ditingkatkan lagi, kenapa harus dipotong? Selain itu, pemangkasan anggaran ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam membentuk Dana Abadi Nusantara atau Danantara, sebuah skema investasi jangka panjang yang diumumkan oleh Presiden Prabowo beserta dua mantan presiden, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Danantara disebut-sebut sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi nasional, tetapi kurangnya transparansi dalam pengelolaannya memunculkan tanda tanya besar. Kemarin sempat dirilis oleh Presiden bersama dengan dua presiden sebelumnya, Jokowi dengan SBY, yang dimana ada institusi yang mereka bentuk, yang dimana institusinya itu adalah Danantara, yang dimana Danantara ini dia berfokusnya kepada investasi, yang dimana investasi yang dilakukan ini Prabowo itu tidak tidak transparansi lah dalam pemotongan tersebut, yang dimana asumsinya teman-teman, risetnya teman-teman dalam pemotongan anggaran ini itu larinya ke Danantara tersebut. Dengan akses beasiswa yang semakin terbatas dan berkurangnya subsidi layanan kesehatan, akan tak sedikit mahasiswa dan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Setiawan menuturkan, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi tuntutan utama agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya sekadar efisiensi yang berujung pada keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Rizka Fraja, Unhas TV. Kebersihan toilet yang sering diabaikan akan menjadi salah satu faktor risiko kesehatan. Salah satu risiko yang dapat timbul dari kloset duduk yang tidak bersih adalah dermatitis kontak. Apakah itu dermatitis kontak? Simak liputan berikut ini. Kloset duduk banyak digunakan pada fasilitas umum, terutama di pusat perbelanjaan dan bandar udara. Namun ternyata, ada risiko kesehatan di baliknya jika kita lalai saat menggunakannya, terutama pada aspek kesehatan. Menurut konsultan bedah digestif, Profesor Dr. Warsinggi SPB Sub SPB DKMKes, pengguna kloset duduk harus lebih memperhatikan aspek kebersihan, sebab paparan langsung kulit pada permukaan toilet yang terkontaminasi dapat memicu reaksi dermatitis kontak. Secara medis, dermatitis kontak merupakan peradangan kulit akibat paparan alergen atau iritan. Penggunaan kloset duduk di fasilitas umum tanpa perhatian terhadap kebersihan dapat meningkatkan risiko ini. Dermatitis, terutama dermatitis kontak, karena dengan duduk kulit kita langsung kontak dengan permukaan kloset itu, bagian permukaan kloset. Ya ini memang
yang kelemahan kedua itu dari duduk. Sehingga kalau tidak rajin membersihkan atau kalau untuk kloset pribadi nggak ada masalah, mungkin kita saja. Tetapi kalau untuk kloset umum kurang nyaman. Nah, itu sehingga terjadi dermatitis atau kelainan kulit dalam bentuk ruam, warna merah, lebam atau gatal. Nah, itulah tanda-tanda. Prof. Warsinggi menyarankan untuk selalu memeriksa kebersihan toilet sebelum digunakan. Bagi pengguna yang memiliki kulit sensitif, disarankan untuk memakai lapisan pelindung seperti tisu atau penutup khusus. Pilihan antara kloset duduk atau jongkok tetap kembali pada kebutuhan dan kenyamanan masing-masing individu, dengan catatan untuk selalu menjaga kebersihan dan meminimalkan risiko paparan iritan atau alergen. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, industri pertanian di California, Amerika Serikat bergantung pada pekerja musiman dari negara lain, termasuk imigran tanpa status hukum tetap. Pada musim panen ini, banyak migran tidak berdokumen takut berangkat kerja karena takut dideportasi, menyusul tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi ilegal. Simak laporan VOA berikut ini. Alejandra adalah pekerja pertanian tanpa status hukum tetap di California. Ia tidak ingin menunjukkan wajahnya atau membagikan nama belakangnya karena takut dideportasi. Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día miércoles la verdad no salimos porque sí nos dio mucho miedo, porque ya vimos en todo el día, estuvimos escuchando que migración andaba muy activo y se puso en los puntos claves donde todos los trabajadores del campo en esta temporada teníamos que pasar, que son por todas las avenidas principales donde están los cítricos. Entonces, un día después, el día miércoles, yo no salí a trabajar porque pues me dio miedo. Studi memperkirakan California mempekerjakan 800.000 pekerja musiman dari Amerika Latin dan setengahnya tidak berdokumen. Ketua Serikat Pekerja Pertanian mengatakan sedikitnya 2 anggota mereka ditahan. The farm workers that were deported have been here working for 15, 20 years. They don't even have a parking ticket. They were stopped in the street. It's not that they had a warrant against a specific person. They were just stopped by unmarked vehicles going home from work. Pemerintahan Trump mengatakan penangkapan migran gelombang ini akan fokus pada migran dengan catatan kriminal. Pihak berwenang AS memperkirakan ada 11 juta migran yang tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat. Saat kampanye Capres pada tahun 2024, Trump berjanji akan menemukan dan mendeportasi jutaan migran yang tidak berdokumen ini. Baru-baru ini, Kepala Perbatasan AS mengatakan telah menangkap 14.000 migran tak berdokumen sejak pelantikan Presiden Trump. Ia mengatakan ini baru permulaan. As the aperture opens up beyond criminals, you're going to see more arrests. I made it clear, if you're in the country illegally, you're not off the table. Di Bakersfield, warga mengatakan deportasi dapat menyebabkan kekurangan pekerja lapangan, tetapi petugas imigrasi harus menegakkan hukum. I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools. So they have a job to do, and they should do it. Is it going to impact us? Probably so. Penduduk lain mengatakan dampak ekonomi di sini mungkin signifikan. We'll see 2-3 months time when the Latinos and you guys, when this happens and they kick them out, let's see where your food costs are and what you guys got to do to get that, you know. Alejandra mengatakan ia kembali bekerja memetik wortel beberapa hari setelah penangkapan, tapi ia dan putranya yang lahir di AS menghindari tempat umum dengan harapan menghindari agen imigrasi. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.